Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil 'ibad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah yang mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan taufik-Nya, di mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bermujahazah dalam rangka melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Jalalain. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan shalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberkahi hidup kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bisa menurunkan keturunan yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bisa membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi lingkungan masyarakatnya dan dibanggakan pada bangsa dan negaranya. Dan mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat kebutuhan hidup kita, harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita yang senantiasa kita tuangkan dalam doa-doa kita, mudah-mudahan Allah berikan ijabah, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Halaman ke-8. Halaman ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tafsir Al-Jalalain halaman ke-8. Kemarin kan nyampainya itu nyampe sini ya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 45. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Ya bani Israil, wahai anak cucu Bani Israil. Ya bani Israil, wahai kaum Bani Israil. Udhkuru, ingatlah kalian semua wahai Bani Israil, ni'mati allati, akan nikmatku, allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan, yang telah aku anugerahkan, 'alaikum, atas kalian semua. Ini ingat khitabnya kepada kaum Bani Israil. Berarti ayat ini tidak berbicara tentang umatnya Nabi Muhammad, tapi berbicara tentang umat Nabi sebelumnya, yaitu Bani Israil. Siapa Bani Israil itu? Keturunan Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi yang dibicarakan adalah keturunan Nabi Yakub. Jadi tidak tepat kalau ayat ini nanti dijadikan alasan untuk menjustifikasi umat Nabi Muhammad, karena yang dibicarakan adalah umat Nabi sebelumnya. Untuk
ingatlah akan nikmat-nikmatku wahai Bani Israil. Ingat untuk apa? Disyukri, untuk mensyukurinya, alaiha, atas nikmat-nikmat yang telah anugerahkan kepada kalian. Nah, hanya itu rujuknya kepada allati an'amtu alaikum. Bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan? Bitaati, dengan mentaati perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa anni, dan juga ingatlah kalian wahai Bani Israil, sesungguhnya aku faddaltukum, aku telah mengutamakan kalian, aku, yaitu bapak moyang kalian. Allah telah mengutamakan alal alamina, atas seluruh alam. Maksudnya seluruh alam ini mana? Alimi zamanihim, yaitu alam di masa hidup mereka. Wattaqu, dan bertakwalah kalian semua, yaitu khafu, takutlah kalian, yauman, pada satu hari, la tajzi, yang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, fihi, pada hari tersebut, nafsun, seseorang, an nafsi, akan orang lain, syai'an, sedikit pun. Ya, wattaqu, dan takutlah kalian semua wahai Bani Israil. Maksudnya khafu, takut, yauman, takut akan suatu hari, la tajzi, yang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, fihi, pada hari tersebut, nafsun, seseorang, an nafsi, akan orang lain, syai'an, sedikit pun. Yang dimaksud hari di situ apa? Buat ada yauman di situ, yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Ingat, ini khitabnya kepada Bani Israil, bukan kepada umat Nabi Muhammad. Wala yuqbalu, dan tidak akan diterima, bitta'i wal ya'i. Kalimat yuqbalu ini kadang bisa dibaca dengan tuqbalu, diawali dengan ta, wala tuqbalu, atau bisa juga dengan dia, wala yuqbalu. Jadi kalau ada orang kata wala tuqbalu, jangan disalahkan, karena boleh. Wala tuqbalu, wala yuqbalu, boleh. Dan tidak akan diterima minha, dari seseorang, syafa'atun, syafaat. Yang akan diterima apa? Syafaat. Ay laisa laha syafa'atun, yaitu tidak ada bagi seseorang syafa'atun, syafaat. Fatuqbalu, maka ay laisa laha syafa'atun fatuqbalu, yaitu tidak ada bagi seseorang, atau kalau Bani Israil itu syafa'atun, syafaat, fatuqbalu, maka diterima syafaatnya. Maksudnya tidak ada orang yang memberikan syafaat yang diterima syafaatnya. Fama lana min syafi'in, maka tidak ada lana bagi kami min syafi'ina, sebagian dari orang-orang yang memberikan syafaat. Jadi kaum Bani Israil itu tidak akan mendapatkan syafaat. Ingat, yang tidak mendapatkan syafaat bukan umat Nabi Muhammad. Ini bicara tentang Bani Israil. Jadi jangan salah paham. Syafaat itu tidak ada. Jangan mengandalkan syafaat. Di Quran itu ada ayatnya. Apa ayatnya? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. Tuh, gak diterima syafaat. Ini bicara tentang siapa? Ini bicara tentang kaum Bani Israil.
wala yukhadhu minha 'adlun, dan tidak akan diterima minha dari seseorang 'adlun. Apa itu 'adlun? Tebusan, ai fida'un, tebusan. Wala hum yunsarun, dan tidak ada bagi mereka yunsaruna yang akan diberikan pertolongan. Maksudnya pertolongan itu apa? Yang yamna'una min 'adzabillah, yang akan bisa menolak min 'adzabillah, dari azabnya Allah. Ingat, itu bicara tentang kaum Bani Israil. Kemudian wadhkuru, dan ingatlah kalian semua, wahai kaum Bani Israil, idh najjaynakum, ketika kami telah menyelamatkan kalian semua, ayat-ayatikum, ayat-ayatakum, yaitu leluhur-leluhur kalian. Berkhitob ini, dan ada berkhitob ayat ini, ya. Berkhitob ini, dan ada berkhitob ayat ini, bihi, terhadap orang Bani Israil yang terdahulu, yaitu Abu. Berkhitob bihi, dan ada berkhitob bihi itu kepada Abu. Wabila ba'dahu, dan terhadap siapapun ba'dahu yang ada setelahnya Abu. Lil mawjudina fi zaman nabiyina, khususnya bagi mereka yang ada, yang masih hidup fi zaman nabiyina, di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad. Bima an'ama 'ala abaikum, ingatlah kalian terhadap apa an'ama, yang telah aku berikan nikmat. Bima an'amu 'ala abaikum, bukan an'am, ya. Nikmat ya. Bima, dengan apa an'am, yang aku telah memberikan nikmat abaikum, terhadap leluhur-leluhur kalian, tadhkiran lahum, sebagai peringatan lahum kepada mereka, binikmatillahi ta'ala, terhadap nikmatnya Allah Ta'ala, liyu'minu, agar supaya mereka Bani Israil itu beriman kepada Allah. Inna jayyakum, ketika kami telah menyelamatkan kalian semua. Diselamatkan dari siapa? Min ali Fir'aun, dari kelompoknya Fir'aun. Yasumunakum, yang mana Fir'aun itu telah memberikan kepada kalian, yuhimunakum, yang telah memberikan rasa kepada kalian, su'al adabi, dengan buruknya siksa. Asyaddahu, yaitu paling buruknya siksa. Wal jumlatu, ada berjumlah, min ali Fir'aun yasumunakum su'al adab, ya. Su'al adab ini halun, itu menjadi halun menjadi hal. Min dhamir najjayna, daripada dhamirnya najjaynakum. Yuzabbihuna, yang mana mereka itu telah menyembelih,
yang bingung, ada yang tidak ngerti, silakan tanya. Kita baca dulu baru kita kasih keterangan. Wa yasta'jiluna abna'akum, yaitu al-mauludina, yang dilahirkan, anak-anak yang telah dilahirkan. Wa yasta'jiluna, dan mereka telah menghinakan, yastabquna, menganiaya, nisa'akum, istri-istri kalian, di qauli ba'dil kuhdati, karena sebab ucapan sebagian dukun lahu kepada Fir'aun. Inna mauludan, sesungguhnya anak yang akan dilahirkan, yuladu, yang akan lahir di Bani Israel, dari kaum Bani Israel, yakunu, itu akan menjadi sebab bizahabi mulkika, hancurnya kerajaan. Jadi keluarga Fir'aun itu memberikan siksaan yang sangat pedih berupa menyembelih anak-anak yang baru lahir dari kaum Bani Israel, kemudian menghinakan, menganiaya para istri-istri dari kaum Bani Israel, yang qauli ba'dil kuhdati, karena ucapan sebagian para dukun lahu kepada Fir'aun. Apa yang dikatakan? Inna mauludan, sesungguhnya anak yang dilahirkan, yuladu, yang akan dilahirkan di Bani Israel, dari golongan Bani Israel. Jadi fi itu bermakna min, fi itu bermakna min. Yakunu, itu akan menjadi sebab bizahabi mulkika, akan hancurnya kerajaan. Wa fi dzalikum, dan di dalam yang demikian itu apa? Wa fi dzalikum, dan di dalam yang demikian itu kepada kalian, apa maksudnya? Al-'adzab, yaitu siksaan, awil ijab, atau kabar gembira. Balakun, itu sebagai ujian, ibtilakun, ujian, au in'amun, atau nikmat, mir rabbikum azim, yang datangnya dari Tuhan kalian Bani Israel, azimun, yang maha agung. Wadkuru, dan juga ingatlah, irfarrokna, ketika kami telah membelah, falakna, kami telah menjadikan dua atau membelah, ya, bikum, untuk kalian, bisa berbikum, dengan sebab kalian, apa yang dibelah? Al-bahra, lautan. Wadkuru, dan ingatlah kalian akan nikmatnya Allah ketika infarrokna, ketika kami telah membelah, falakna, menjadikan dua bagian, bikum, dengan sebab kalian, bisa berbikum, dengan sebab kalian, al-bahra, apa yang dibelah? Lautan. Hatta, sehingga dakhaltumuhu, kalian masuk ke dalam lautan, khalidina min aduwikum, dalam keadaan berlari, min aduwikum, dari kejaran musuh-musuh kalian. Nah, ini cerita tentang ketika Nabi Musa membelah lautan, kemudian melewati lautan untuk nyebrang, dikejar sama Fir'aun. Khalidina min aduwikum, dalam keadaan berlari, min aduwikum, dari musuh-musuh kalian. Fa'anjaynakum, kemudian kami selamatkan kalian, minal gharqi, dari terlelap oleh air laut. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami telah menenggelamkan ala Fir'aun, Fir'aun dan kelompoknya. Qaumuhu ma'ahu, yaitu kaumnya Fir'aun, ma'ahu, bersama dengan Fir'aun. Wa antum tanzuruna, sementara kalian, tanzuruna, itu menyaksikan, ilal jibalil bahri alaihim, ketika tertutupnya al-bahr, lautan, alaihim, atas Fir'aun dan kaumnya. Jadi ini cerita
tentang kaum Bani Israil. Jadi jangan sampai kita itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tidak mau bersyukurnya orang-orang Bani Israil. Kenapa? Kaum Bani Israil itu karena dia tidak mau mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah yang telah diberikan kepadanya, dari mulai dimuliakan keluarganya, ya kan? Dia keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya 12 jadi nabi semua. Salah satunya Nabi Yusuf dan Nabi Benyamin. Jadi nabi semua. Tapi yang jadi rasul bapaknya yaitu Nabi Yakub yang mendapatkan julukan Israel. Makanya anak turunnya disebut Bani Israel, keturunan Israel. 12 anaknya itu semuanya dari nabi, tapi yang jadi rasul cuma Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Yang lain bukan, hanya nabi saja. Jadi jangan takut. Anaknya Nabi Yakub itu 12 saja jadi nabi semua. Nabi semua. Nah kemudian dari situ lahir lagi keturunan Bani Israil. Siapa? Nabi Musa. Ini Nabi Musa. Ini ceritanya umatnya Nabi Musa. Dari situ masih lahir lagi nanti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Jadi nabi semua. Keturunan Bani Israil itu banyak, mayoritas jadi nabi semua. Nah maka ingat itu yang disebut wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Maksudnya faddaltukum itu aku telah memberikan keutamaan kepada kalian semua, maksudnya kepada leluhur kalian. Dengan apa? Dijadikan mereka itu para nabi dan para rasul. Dan juga ingat ketika kami menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun. Sebelum diberikan keselamatan daripada cengkraman Fir'aun, nah ini yang jadi hikmah buat kita. Ya, sampai dari sebelum Allah itu menyelamatkan Bani Israil dari cengkraman Fir'aun, selama beratus-ratus tahun, kaum Bani Israil itu diperbudak oleh Fir'aun, diperbudak oleh Fir'aun. Nah, kok bisa Bani Israil di situ? Kok bisa? Iya, sejarahnya dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diangkat jadi menteri pertanian, diangkat jadi menteri pertanian. Dari situ maka keturunan Nabi Yakub itu banyak yang pindah ke Mesir dari Madian. Akhirnya berangkat pindah. Nah lama-lama akhirnya karena mereka itu imigran, bukan asli orang Mesir, akhirnya ada yang namanya diskriminasi kerajaan. Akhirnya mereka itu diperbudak. Kenapa kalau diperbudak? Memang dasar Bani Israil tidak punya rasa syukur, sudah dimuliakan oleh Allah dari tempat negara Madian yang sepi, kerokan, tidak punya apa-apa. Akhirnya berkat Nabi Yusuf itu pindah ke Mesir dengan berbagai macam problematikanya dan kesedihannya, akhirnya jadi raja, jadi menteri, pindahlah ke situ. Dimuliakan karena keluarga menteri. Tapi nggak mau bersyukur, akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratusan tahun. Nah kemudian bagaimana caranya Allah itu menyelamatkan kaum Bani Israil ini? Dengan melahirkan Nabi Musa. Tapi ketika mau lahir Nabi Musa itu, ya namanya setan. Datanglah ke penyihir, kasih tahu tuh Fir'aun apa yang dia mimpi dari malam. Nanti ini akan ada bayi yang lahir dari Bani Israil yang akan menghancurkan dia. Makanya kaum Bani Israil itu akhirnya diperketat oleh Fir'aun, diperintahkan tentaranya untuk memeriksa siapa saja setiap perempuan yang lagi hamil. Begitu lahir beli langsung anaknya.
Allah itu akan memberikan kenikmatan, anugerah dan keutamaan kepada hambanya, biasanya diawali dengan ujian. Jadi kalau sampai menghadapi ujian, jangan sedih. Justru sebentar lagi itu akan mendapatkan keberkahan, kenikmatan dan anugerah. Justru kalau sampai itu mendapatkan kenikmatan, harusnya sedih, karena sebentar lagi akan ada ujian yang akan menyusul. Nah, itu pahamnya para ulama sufi di situ. Makanya para ulama itu kalau dia itu tidak pernah sakit, lama nggak dapat musibah, nangis, takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebalikan kita, orang-orang yang imannya masih di level rendah itu, kalau dapat kenikmatan, dapat anugerah, dapat enak, hanya luar biasa. Tapi ketika dapat kesulitan, dapat ujian, wah, mentuhnya luar biasa. Bahkan sampai menyalahkan orang lain. Nah, kemudian di antara nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israil itu adalah diperlihatkannya mukjizat. Bayangkan Pak, mereka itu diperlihatkan mukjizat dari mulai leluhurnya sampai ke Nabi Isa. Itu mereka diperlihatkan dengan mata kepala mereka mukjizat para nabi, mukjizat para rasul. Dari mulai Nabi Yusuf, mukjizatnya diperlihatkan, sampai ke Nabi Ayub diperlihatkan mukjizatnya. Kan Nabi Soleh yang katakan Nabi Soleh itu itu kan diperlihatkan juga kan umatnya itu terhadap mukjizatnya, di mana istrinya Nabi Soleh itu adalah cucunya Nabi Yusuf Siti Rahmah. Dari orang istrinya yang kabur dia karena gak kuat menghadapi ujian Nabi Soleh, tinggal satu istrinya yang tetap mendampingi dia sampai disembuhkan kembali oleh Allah dari penyakitnya yang bernama Siti Rahmah, yang rambutnya panjang terus dipotong. Ingat ya cerita itu, yang rambutnya panjang dipotong itu bersama Odi. Nah, itu Siti Rahmah, cucunya Nabi Yusuf. Nah, kemudian Nabi Musa diperlihatkan lagi bagaimana Allah itu memperlihatkan mereka mukjizat di mana lautan terbelah yang tidak pernah mereka lihat. Tapi sekarang pun kita tidak pernah lihat laut bisa terbelah. Kemudian jalan dikejar oleh. Nah, begitu Bani Israil sudah nyampe di seberang, Fir'aunnya masih di tengah, tertutup lagi, dan mereka lihat. Itu mereka lihat. Wa antum tanzuruna ila tibaqil bahri alaihi. Dan kalian semua menyaksikan ila tibaqil bahri alaihi, terhadap tertutupnya kembali lautan atas mereka. Atas mereka siapa? Ya Fir'aun dan kaumnya. Wa idwa adna, dan ingatlah ketika wa'adna, kami telah memberikan perjanjian. Nah, wa'adna ini bisa dibaca bi alifi wa duniha, bisa dibaca dengan alif, bisa dengan dihilangkan alifnya. Maksudnya wa'adna atau wa'adna. Kalau alifnya ada berarti alifnya, kalau alifnya tidak ada berarti jadi bisa dibaca bi alifin dengan ada tambahan alif, wa duniha, dan dengan tanpa adanya alif. Wa wa'adna Musa, dan ketika kami telah memberikan perjanjian Musa terhadap Nabi Musa arba'ina laila, akan 40 malam. Naktihi, yang akan kami berikan kepada Musa indal qidaiha, ketika telah sempurna selesai 40 malam atau kitab Taurat.
Lita'malu biha, agar supaya kalian semua bisa mengamalkan biha terhadap Al-Taurat, kita tahu Taurat. Nah, ini yang menjadi rujukan kenapa ada istilah puasa 40 hari. Nah, ini jadi mengikuti tradisinya Nabi Musa, puasa 40 hari. Loh, boleh kita ini umat Nabi Muhammad ikutin ajaran Nabi Musa, boleh. Kenapa? Karena sendiri mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi-nabi. Selama ajaran nabi-nabi itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, maka boleh diamalkan. Contoh puasa Daud, boleh nggak? Puasa Nabi Daud, boleh nggak? Kemudian ini puasanya Nabi Musa sebelum menerima kitab Taurat selama 40 hari 40 malam, boleh nggak? Boleh. Kalau buat nggak makan 40 hari 40 malam, silakan. Atau puasanya Nabi Musa yang setahun sekali, setahun puasa setahun nggak, setahun puasa setahun nggak, puasa Nabi Musa. Gitu. Silakan kalau yang buat, nggak apa-apa. Tapi harus ada sanatnya, harus punya guru yang mengajarkannya supaya tidak disisipi oleh setan. Sunat tafaqqul ijlah, kemudian kalian itu mengambil al-ijlah, sesembahan alladzi samahu lakum as-samiri ila ilah, yang mana telah membikinkan terhadap sesembahan itu lakum bagi kalian as-samiri, samiri ilah, sebagai Tuhan. Min ba'dihi, setelah bepergian Nabi Musa, ayat ba'da dhahabihi ila mi'adina, yaitu setelah bepergian Nabi Musa ila mi'adina, untuk mengambil perjanjian kami. Wa antum zalimun, dan adapun kalian zalimun, dalam keadaan zalim, bittikhadihi, dengan mengambil patung liwajhul ibadah, untuk kalian letakkan, untuk diletakkan kepada kalian al-ibadah dan peribadatan fi ghairi ma'aliha, di dalam yang bukan tempatnya. Artinya ketika Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah selama 40 hari 40 malam untuk menerima kitab Taurat, kemudian ketika Nabi Musa sudah berangkat, Nabi Musa dititipkan kepada Nabi Harun, titip umat ini, mereka belum begitu mengerti tentang aturan agama ini, kamu jaga mereka, kamu rawat mereka, kamu nasihati mereka, jangan sampai mereka itu membuat ulah yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Berangkat Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa itu berangkat, tiba-tiba Samiri, salah satu orang yang dekat dengan Nabi Musa, artinya sahabatnya, yang kira-kira kalau ngomong dipercaya oleh hati, tiba-tiba Samiri itu mendatangkan patung sapi, kemudian mengajak mereka untuk menyembah patung sapi sambil menunggu Nabi Musa pulang. Nah, itu kan zalim. Nah, kadang-kadang begitu Pak, dalam satu perkumpulan jamaah itu kadang-kadang ada sakininya. Nah, itu mereka gimana? Dulu Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad ada lagi, zaman Nabi Yusuf ada lagi. Karena apa? Karena apa yang terjadi di dunia ini terus akan berulang
Ketika orangnya pergi, tutup kitabnya. Ini sambilnya keluar main HP. Benar kan dijadikan anak-anak kita? Anak-anak kita. Ya termasuk sebenarnya kalau di kantor ada bosnya itu rajin kerja. Begitu bosnya kalian tinggi sudah handphone lagi. Itu sambilnya. Lihat, sambil itu maksudnya di sini adalah sesuatu yang menyebabkan kita terjerembab kepada kezaliman. Apapun yang menyebabkan kita masuk ke dalam lingkaran kezaliman itu berarti sambil. Nah itu harus dihindari. Jadi tidak hanya berwujud manusia, tidak hanya berwujud manusia. Kemudian kemudian aku maafkan. Kemudian aku berikan maaf anku atas perbuatan kalian. Mahauna dzunubakum. Kami telah menghapus dosa kalian. Dosa apa itu? Dosa ketika mereka menyembah kepada selain Allah di saat ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ba'di dzalika, dari setelah yang demikian itu apa? Al-ittikhad, yaitu mengambil sesembahan lain selain Allah, yaitu anak sapi yang dibawa oleh sami tadi. La'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur kepada Allah. Ni'matana 'alaikum, akan nikmat kami 'alaikum yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Wa idh atayna Musa al-kitab, dan ketika kami telah memberikan kepada Musa al-kitab, kitab yaitu At-Taurat, wal Furqan, dan Furqan. Kalimat Furqan ini adalah wawunya atau tafsir. Jadi kitab Taurat itu kalau disebut dengan Furqan juga. Jadi kitab yang disebut Furqan itu sejauh yang saya pelajari itu cuma dua, yaitu kitab Taurat dan kitab Al-Quran. Itu Furqan. Apa maknanya Furqan itu? Al-fariqu bil haqqi wal batil, yaitu yang membedakan antara yang hak dan yang batil, wal halal wal haram, dan yang memberikan penjelasan tentang halal dan haramnya syariat Allah. La'allakum tahtadun, agar supaya kalian semua itu mendapatkan petunjuk bihi, dengan kitab Taurat tadi atau Al-Furqan tadi, minal dhalali, daripada kesesatan. Jadi kalau di sini makanya kalau kita perlu orang itu udah nyampe jauh dulu. Nah nanti setelah khatam kitab Jawa Jurul Kalamia itu kan lanjutnya ke orang tuh. Nah di minggu kedua tiap malam Senin itu kan hanya kitab Jawa Jurul Kalamia itu khatam pindah ke Nurul Dhalal. Nah di Nurul Dhalal itu dijelaskan bahwasanya kitab Zabur itu isinya adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada syariat di situ. Nah terus Nabi Daud ini syariatnya apa? Ikut kepada syariat Nabi Musa. Kemudian kitab Injil itu isinya apa? Nasihat. Enggak ada syariat di situ. Syariatnya mana? Ikut syariatnya Nabi Musa. Baru Quran itu ada syariat di situ yang merombak syariat-syariatnya Nabi Musa.
bittikhadil mul'ijlah, dengan menjadikan anak sapi itu ilahan sebagai Tuhan atau sembahan. Fatubu ila bari'ikum, maka segeralah bertaubat kalian semua, ila bari'ikum, kembali kepada Tuhan kalian, yaitu khaliqikum min ibadatihi, kepada sang pencipta kalian, min ibadatihi, dari menyembahnya. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Ay liyaqtul al-bari'a minkum al-mujrim, ya, agar supaya kalian itu membunuh al-bari'ah sebagai balasan minkum daripada kalian al-mujrimu yang telah berbuat kriminal. Dan itu adapun yang demikian itu ayat al-qatl, membunuh diri kalian sendiri, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi Tuhan kalian. Bayangin umat Nabi Musa ketika mereka sudah melakukan perbuatan syirik, ya, taubatnya bagaimana? Kalau umat Nabi Muhammad misalnya, dia keluar dari statuta, ya, karena menyembah Tuhan yang lain, ketika dia mau bertaubat, mau kembali Islam lagi, syaratnya syahadat doang kan? Kalau umat Nabi Musa, dia menyembah Tuhan yang lain atau keluar dari agamanya, murtad dia, kemudian dia mau bertobat, suruh bunuh diri. Terimakah itu? Jawab. Makanya ketika datang Al-Quran disebut Al-Furqan juga, sebagaimana kita tahu disebut Al-Furqan untuk merombak itu. Yakin zaman sekarang mana ada orang mau bunuh diri? Ya. Nah dari sini kita berpikir jadi wajar kalau umatnya Nabi Musa itu banyak yang kriminal. Kenapa? Hukumnya berat, Pak. Hukumnya berat. Sholatnya 50 waktu. Bayangin, sholatnya 50 waktu. Puasanya setahun penuh puasa. Tahun kedua enggak, tahun lagi puasa, tahun kedua enggak, tahun lagi puasa, sampai mati. Tahun puasa, tahun enggak, itu puasanya tempat Nabi Musa. Kalau mau tobat harus dulu dibayar. Kemudian dirubah dengan syariat yang baru dari Al-Quran. Apa itu? Taubatnya cukup baca istighfar, taubatnya cukup menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, baca syahadat lagi, memperbaiki kesalahan itu. Puasanya cuma 30 hari, sholatnya cuma 5. Kalau sampean sholat 50 waktu, bayangin coba, 24 jam, ya loh, 24 jam dibagi 50, berarti berapa? Nah, setiap setengah jam sholat. Bayangin, kita aja nih yang sehari semalam 24 jam, itu cuma diminta berapa menit? Dari 24 jam kita cuma 5 waktu. Kalau sholat kita berapa menit? Ada nggak 1 menit? 1 menit? Hah? 3 menit ya? Oke. 3 kali 5 berapa? 15. Berarti kan 15 menit. Nggak sampai setengah jam. Nggak sampai setengah jam dari 24 jam kita diminta untuk sholat, itu aja banyak yang nyepete. Apalagi 50 waktu. Makanya kalau ayatnya kita apa? Bagi ayat ada di Rabbikuma sudah sifat nikmat Allah mana lagi yang kamu lupakan. Artinya begini Pak, dari hikmah ini yang kita baca ini tentang kejadian yang terjadi kepada kaum Bani Israil, kita ini lebih pantas untuk berbuat dosa daripada kaum Bani Israil. Kenapa? Karena kita nggak pernah melihat mukjizat, Pak. Kita nggak pernah ketemu sama Nabi. Dan mereka ini di mana-mana selalu ketemu sama Nabi, melihat mukjizat Nabi. Itu pun Nabinya dibunuh. Ya, Nabi Musa dibunuh 100 kali. Bayangin,
dibunuh nggak mati-mati, akhirnya oleh Bani Israil dikatakan, oh Uzair ini berarti anaknya Tuhan. Buktinya dibunuh nggak mati-mati. Makanya kan waktu ada Yahudi Uzair ibn Allah, ya, orang Yahudi menganggap bahwasanya Nabi Uzair itu adalah putranya Allah karena dibunuh nggak mati-mati. Khairul lakum 'inda dzalikum, adapun yang demikian itu yaitu membunuh diri kalian sendiri untuk bertaubat kepada Allah, khairul lakum, itu adalah lebih baik untuk kalian 'inda dzalikum, terhadap jadi menurut pencipta kalian yaitu Tuhan kalian. Auqakum li fi'li dzalika. Wa arsala 'alaikum, dan kemudian Allah mengutus 'alaikum atas kalian sahabatan, awan hitam, sahabatan saudari, awan hitam, li'alla yubsiru ba'dukum ba'dan, agar supaya bisa melihat ba'dukum, menyaksikan sebagian kalian ba'dan akan sebagian, fayarhamuhu, maka akan merasa kasihan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, kata qatala minkum nahwa sab'ina alfan, sehingga qutila minkum, dibunuh, minkum, sebagian dari kalian, nahwa sab'ina alfan, sebanyak 70.000 orang. Ini kalau nggak salah dulu waktu kita ngaji tafsir Yasin, ya, ngaji tafsir Yasin, itu ada ceritanya Nabi Musa ini, ya. Ketika umatnya itu melanggar, maka Allah mengutus awan itu, kemudian terbunuhlah 70.000 orang di sini. Nanti buka lagi maksudnya. Nah, karena terbunuhnya 70.000 orang ini, maka Allah telah mengampunkan, memberikan taubat atas kalian. Qabla taubatikum, sebelum kalian mengucapkan taubat itu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan